Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa waffaqana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, terkhusus yang saat ini ikut bersama-sama bersafari dakwah, bersafari tolabul ilmi, bersafari silaturahmi, bersafari membangun ukhuwah persaudaraan dengan sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersafari melatih diri, yakni melatih diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan, karena taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu, apalagi perjalanan jauh, lebih sulit ketimbang ketaatan di rumah. Karena di rumah berbagai fasilitas hidup terwujud, dan juga di rumah untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan jauh lebih gampang ketika kita dalam safar yang jauh. Jauh dari orang-orang yang kita kenali, jauh dari saudara, dari keluarga. Maka menjalankan ketaatan
menjalankan ibadah dalam perjalanan jauh itu lebih sulit. Disinilah kita melalui safari seperti ini berniat melatih diri kita, melatih jiwa, melatih raga dalam membangun zikir kepada Allah, dalam membangun syukur, dalam membangun sebaik-baiknya ibadah. Karena kesulitannya dalam taat, dalam safar yang jauh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bikin keringanan-keringanan agar hambanya tidak dosa, agar hambanya tidak celaka, agar hambanya tetap bisa menjalankan ketaatan. Namun kalau sudah dikasih keringanan masih tidak taat juga, eta mah pantas dibebok oge. Ya, udah diringankan tapi masih nggak mau ibadah. Dalam safar yang jauh itu, kalau dalam istilah fikih, ya, kalau tanpa kendaraan mobil, ya, yang disebut safar jauh itu diperlukan 2 kali nginap dalam perjalanan. Kalau orang Sunda bilang 2 pemonokan. Ini perlu nginap 2 malam. Saking jauh. Itu kalau diukur tidak bisa ditentukan secara pasti. Makanya di sini ikhtilaf. Tapi ikhtilaf juga di antara para ahli fikih, cuma sedikit-sedikit perbedaannya. Sebagian ada yang mengatakan 80 kilo juga itu sudah termasuk safar yang jauh. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari situ sedikit juga masih sudah termasuk safar yang jauh. Ada yang mengatakan harus lebih dari 80 kilo baru disebut safar yang jauh. Ya, kira-kira 100. Kita boleh ngambil kepada pendapat ulama yang mengatakan dengan jarak yang lebih pendek. Karena di situ tidak bisa dipastikan, ya, dengan kilometer nggak bisa. Maka di sini semuanya adalah hukum ini hukum takdiri, ya, ini hukum hasil prediksi. Terus melihat kepada galib-galibnya. Apa keringanan dari Allah ketika dalam safar yang jauh? Keringanan dari Allah yang pertama, sholat yang 5 waktu, ada 4 sholat yang bisa digabung-gabung.
namanya dijamak. Ima digabungnya ditarik ke waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Wa imma sholat pertama ditarik ke waktu sholat yang kedua, ya, namanya jamak takhir. Jadi yang 4 sholat itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tetap jumlah rakaatnya. Lalu Allah Ta'ala juga memberi keringanan lagi, di samping digabungkan, dipotong, namanya dikosor, yang jumlahnya 4 rakaat, ya, boleh jadi 2 rakaat, duhur, asar, dan isya. Boleh kosor saja, boleh jamak saja. Boleh ya jamak ya kosor. Kosor saja. Duhur di waktunya cuma 2, asar di waktunya cuma 2, isya di waktunya cuma 2, tidak dijamak. Boleh jamak saja, ya, duhur dan asar 4-4, tetap, ya, imma jamak takdim wa imma jamak takhir. Isya juga tetap 4. Boleh juga digabungkan, yakni ya jamak ya kosor, ya. Itu keringanan dari Allah. Terus ada lagi keringanan dari Allah dalam safar, ya. Tidak disunnahkannya salat ba'diyah dan qobliyah. Kalau duhur ya 2, boleh 2, ya tidak ada ba'diyah. Asar ya juga 2, ya tidak ada sunnah asar. Maghrib tidak ada ba'diyah. Kalau di zaman nih, isya tidak ada qobliyah. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama, ba'diyah qobliyah sama. Mau dikosor saja, mau dijamak saja, mau dijamak dikosor, qobliyah ba'diyah, ya, menjadi hilang. Kalau kita mau melakukannya silahkan. Tapi kalau tidak juga, ini tidak ada tuntutan. Jangankan sunnah, fardu aja dipotong gitu. Logikanya seperti itu. Fardu aja dipotong, jangankan yang sunnah. Fardu aja dipotong. Ini kemurahan dari Allah yang harus disyukuri oleh kita sebagai hambanya. Dan juga alangkah baiknya kita melakukan itu, ya. Walaupun boleh dalam perjalanan, saya mah nggak dijamak, nggak dikosor, karena mobil saya. Waktu sholat duhur berhenti, waktu sholat asar berhenti, waktu sholat, gitu kan? Boleh. Tapi jangan menganggap bahwa hal seperti itu lebih baik daripada yang dijamak dikosor. Jangan. Setelah Allah Ta'ala membebaskan kepada hambanya untuk dijamak juga untuk dikosor. Itu kebebasan dari siapa? Dari Allah. Kemurahan siapa? Kemurahan Allah.
Bahkan sebagian ulama bisa lebih baik dijama di qasar ketika niatnya mensyukuri kemurahan Allah. Marhaban ahlan wa sahlan ya Rabb. Alhamdulillah, itu kan disuguhan ku Allah. Tuh, nuhun Gusti, jalankan. Kan. Jika orang barang bere gitu kan kabatur mere baju dipake pan orang tes hayang mere deui. Kan. Bila mun urang mere baju ya tuluy teu dipake kalakan dibikeun deui kabatur pan urang teh teu hayang mere deui. Gitu kan? Logikanya seperti itu. Kalau kita gitu, ya memberi kepada yang lain lalu tidak digunakan, malah tidak disyukuri. Nah, kita kan nggak mau ngasih lagi. Maka sebagian ulama menyarankan lebih utama dijama di qasar. Kalau safarnya safar yang jauh. Tuh. Ya. Karena Allah Ta'ala sudah membebaskan, membolehkan untuk dijama di qasar, rahmat dari Allah. Terima oleh kita, syukuri oleh kita. Ayo lakukan. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak mengembel-embel dengan kalimat yang lebih baik tidak dijama, tidak di qasar. Beda dengan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan itu yang kedua dari karunia Allah, kemurahan Allah bagi orang yang safar, yang safarnya yang 2 marhalah seperti yang barusan dikatakan. Ini yang kedua, kemurahan Allah adalah boleh tidak saum. Nanti dikodok. Ya, setelah kita kembali ke kampung halaman. Atau setelah kita memungkinkan untuk mengkodoknya. Tapi ada embel-embel dari Allah. Wa antasumu khairun lakum. Ya, embel-embelnya saum kalian dalam safar kalian itu khairun. Itu lebih baik lakum bagi kalian. Itu kan ada lebih baik saum. Tapi boleh tidak saum? Boleh. Cuma kalau saum lebih baik dalam perjalanan. Saum itu lebih baik. Saya mah nggak akan saum Ramadan dalam perjalanan. Tuh, nggak apa-apa. Tuh banyak tuh kalau umroh ya, Buya sama jamaah umroh. Banyak yang umrohnya di siang hari. Kan kadang-kadang kalau musim panas itu waduh haus sekali. Banyak yang tidak saum. Orang-orang yang umroh di Masjidil Haram minum, kan? Lagi sa'i karena capek minum, kan? Boleh. Orang sedang safar kok, kan? Cuma kalau mampu saum, maka saum kalian ya itu lebih baik. Tapi kalau dalam jama qasar tidak ada embel-embel itu. Kalau sekalian tidak dijama, tidak ada qasar, khairun itu lebih baik gitu kan. Nah, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baik dijama dan di qasar. Masya Allah. Dan ini dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijalankan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau. Kalau dalam urusan jamak saja, non qasar, dalam pendapat yang sahih, yang
kuat. Jarak tempuhnya sama seperti qashar, 2 marhalah. Tapi dalam pendapat ulama yang lemah, khusus untuk jamak non qashar boleh dalam perjalanan yang pendek. Ya, dalam perjalanan yang pendek. Jadi kurang dari 2 marhalah. Ya, tapi khusus dalam apa? Jamak saja, bukan dalam qashar. Kita umpamanya orang Sumedang ke Bandung, ya, macet di jalan. Waduh, gimana ini, kan? Nah, udah di jamak saja. Kalau macet, wah, jamak saja, ditarik ke jamak takhir umpamanya. Nah, padahal Bandung Sumedang tidak 2 marhalah. Ya. Boleh menurut kaul yang dhaif, kaul yang lemah. Tapi kalau menurut kaul yang kuat tetap tidak boleh. Terus gimana? Daripada tidak sholat? Loh, kenapa kamu membandingkan dengan tidak sholat? Habis saya kan di dalam mobil, macet lagi, tidak bisa turun. Gimana ini? Bukan, jangan dibandingkan dengan tidak sholat. Sholat saja, tapi kan saya tidak bisa turun. Ya sholat saja di mobil. Namanya sholat hormat waktu. Kalau sudah pas mau habis, nanti diakhirkan. Ketika tidak memungkinkan, ya, untuk melakukan sholat duhur umpamanya, kecuali habis waktu duhur, masih dalam perjalanan, cepat-cepatlah sholat duhur di mobil. Ya, tapi saya tidak punya wudhu. Gak punya wudhu. Kalau kamu bawa tanah yang suci, tayamum dengan tanah tersebut. Ya bawa saya tanah juga, sudah, kamu sholatlah. Tapi kan mobilnya juga menghadap ke timur, masa mustaqbilal timuri? Tidak apa-apa, tetap saja niatnya mustaqbilal Ka'bah. Hatimu niat menghadap ke Ka'bah walaupun dadamu menghadap ke timur. Ya kan? Nah, tapi kan nggak bisa ruku dan sujud sempurna. Ya semampunya saja. Kamu di jok kamu, nggak usah berdiri. Ya. Terus gimana ini posisi sholat saya seperti ini? Nah, duhur ini namanya sholat hormat waktu. Dan tidak dosa bagi kamu. Dan kamu sudah termasuk orang yang melakukan sholat dengan benar menurut Allah. Itu namanya sholat dalam keadaan seperti itu. Ya? Nanti kamu mengulang lagi, namanya i'adah. Niat mengulang lagi sholat duhur seperti itu, yang tadi itu. Ya, datang-datang pemanya ke tempat yang memungkinkan bisa sholat, pemanya yang artinya yang memungkinkan menjalankan sholat dengan sempurna, ya, sudah waktu asar. Nah, nanti ulangi yang duhur tadi. Apakah harus langsung mengulanginya? Enggak. Tapi lebih utama, ya, kalau kamu bisa mempercepat. Tapi tidak harus fauron sekaligus. Boleh kamu melakukan asar aja ya, di waktu asar itu. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, yang duhur itu kamu ulangi. Ya. Beda dengan kamu meninggalkan sholatnya dengan sengaja, tidak sholat pada satu waktu umpamanya. Duhur itu kamu tidak sholat. Ya, tidak ada uzur, kamu dosa. Ketika kamu sampai ke satu tempat, waktu sudah asar, sementara duhur kamu meninggalkan sholat, maka kamu wajib mengqadha sholat itu. Dan kamu wajib taubat kepada Allah karena kamu melalaikan sholat tersebut. Dan harus fauron, harus langsung mengqadha sholat duhur sebelum sholat asar.
Ya, masalahnya kamu meninggalkan duhurnya sengaja tanpa ada udzur. Ya, kalau tadi kan kamu sholat yang tadi mah, gitu kan? Walaupun sholatnya tidak lengkap rukunnya, tidak lengkap syaratnya, artinya ada yang hilang. Alhamdulillah. Nah, Allah, kalau di dalam jamaknya jamak takdim, menarik isya ke maghrib, kan? Maka niat jamak harus dalam sholat yang pertama. Isya tarik ke maghrib, berarti niat jamaknya, jamak takdim harus dalam sholat maghrib. Narik asar ke duhur, jadi niat jamak takdimnya harus dalam sholat duhur. Artinya dalam sholat tidak usah di waktu takbiratul ihram, di tengah-tengah sholat juga bisa, di akhir sholat juga bisa, kan? Dalam sholat yang pertama. Nah, kalau mau menarik sholat pertama ke waktu kedua yang disebut dengan jamak apa? Takhir. Nah, itu mah niat jamaknya bukan dalam sholat, tapi di waktu. Mau narik duhur ke asar di waktu duhur, mau narik maghrib ke isya di waktu isya. Jadi kalau dalam sholatnya tidak pakai niat jamak lagi, enggak pakai niat jamak lagi. Karena niat jamaknya di waktunya, bukan di dalam sholat. Kalau niat kosor itu harus di waktu takbiratul ihram itu. Niat kosor mah. Ya. Dan niat kosor boleh niat rakaat. Ada niat kosor. Contoh, sholli fardhul isya'i rakaataini, ya itulah udah kosor. Enggak usah pakai kosron, enggak usah apa gitu. Sholli fardhu dhuhri rakaataini udah. Sholli fardhu asri rakaataini udah. Tidak usah digabung-gabung ya kosor yang ya rakaataini, enggak. Artinya boleh salah satunya. Di dalam jamak takdim, menarik isya ke maghrib, menarik asar ke duhur, dalam jamak takdim harus mendahulukan sholat fardu yang punya waktu dulu. Kalau menarik asar ke duhur yang punya waktu, sholat apa? Berarti harus duhur dulu. Berbeda dengan jamak takhir. Kalau menarik duhur ke asar, boleh mendahulukan duhur dulu, boleh mendahulukan asar dulu. Cuma afdolnya mendahulukan duhur dulu. Jadi kalau dibalik nggak apa-apa. Kalau dalam jamak takhir. Di fikih lah ya. Ya, di fikih. Nah, dan tidak boleh ada selingan waktu kira-kira cukup untuk 2 rakaat, 2 menit ajalah. Tidak boleh antara sholat pertama dan sholat kedua. Setelah salam dari sholat pertama, mau melakukan sholat kedua, terus ada jeda waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dengan ringkas. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ya harus ya,
meskipun ada jeda waktu harus kurang dari 2 menit. Keur urang mah 2 rakaat 2 menit, beda jeung salat nu garelo. Kalau salat orang-orang gila ya, wah itu mah ada yang salatnya mulai salat isya waktu isya, terus salamnya waktu subuh. Itu mah salatnya orang gila. Kan? Orang gila. Lain turutanan orang. Ya. Dulu ada gurunya Buya Lon. Buya Lon Cibabat datang ke Cibabat. Pas mau sholat duhur, ya setelah adzan, gurunya wudunya tertib lama wudunya. Ya, Buya Lon tahu ya kepada sifat gurunya, wudu itu wah betul-betul dijalankan sunnah-sunnahnya dengan doa segala macam lama. Beliau langsung ngajak santri yang hadir, yuk urang mah urang salat urang tong ngantosan anjeunna mah jelema gelo nya. Gurunya bat jelema gelo. Ya ini jelema gelo ku Allah. Gila sama Allah, tergila-gila oleh Allah, oleh sunnahnya Rasulullah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh asyik, kalau salat itu asyik. Nah, urang mah ban gelona ku duit, belum aja lebaran geus parasea nyaritakeun baju lebaran. Encan lebaran lagi puasa lagi acan. Nah, Masya Allah, nu gelo ku baju gitu kan. Alhamdulillah. Allah. Kemurahan dari Allah itu yang kedua adalah boleh meninggalkan, boleh tidak saum Ramadan. Ya. Allah kasih kemurahan dan ini sebagai bukti bahwa apa yang Allah sebutkan dalam firman Allah yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, bahwa Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Artinya kalau kita beragama Islam itu tidak ada sulit. Ya. Nah, Allah buktikan apa sulitnya, nggak ada sulit. Ya, nggak ada sulit. Semua tuntutan agama bagi yang mampu. Ya, bahkan yang sunnah yang mampu juga kalau tidak mau melakukan sunnah tidak diancam dengan siksaan. Itu macam cuma bonus. Kamu mau ngambil bonus, silahkan. Kamu tidak mau ngambil bonus, silahkan. Ya. Adapun tuntutan yang wajib, itu juga bagi yang mampu. Sholat harus wudu ya kalau ada air. Kalau mampu juga menggunakan air. Ada yang ada air tidak mampu menggunakan air, ya ganti dengan tanah. Nggak ada air, nggak ada tanah, ya sudah sholat seadanya. Salat wajib menutup aurat ya kalau ada. Kalau dalam perjalanan ternyata najis, nggak bisa dipakai menutup aurat, tidak memungkinkan untuk dicuci dulu. Ya. Yang kosong lalu dibuka pakaiannya, salat ditelanjang, kan? Telanjang, iya. Gimana kan laki-laki harus umpamanya berjamaah, ya ada 2 laki-laki berjamaah, dua-duanya sama nasibnya seperti itu, dua-duanya salat ditelanjang, imam ditelanjang, makmum ditelanjang. Di mana ini makmum? Gimana kan lihat aurat? Jangan lihat lah, jangan lihat.
Jangan lihat. Kamu beri tuang tong mau lah. Ayo, Imam Tewi gede gini. Ulah, ya. Masya Allah. Itu dibahas oleh ulama. Mustaqbilal kiblati, harus menghadap ke Ka'bah. Salat, kan? Mana kalau dalam kendaraan, cukup niat saja, nggak apa-apa, nggak menghadap ke Ka'bah juga, tuh kan? Masya Allah. Kalau bukan dalam perjalanan, setelah kita betul-betul menelaah, mengetahui tentang kemana arah kiblat, lalu kita sholat, ya, lalu ada beda melenceng sedikit, imma ke kanan wa imma ke kiri, maafu, diampuni, dimaaf, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Allah. Saum juga begitu, bagi yang mampu, tidak mampu tidak diwajibkan. Zakat juga begitu, ya, ya setahun sekali, ya, ya bagi orang yang punya lebih, ya, gitu kan, yang sudah sampai kepada batasan nisab. Haji juga begitu, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, nggak haji juga. Apa coba beratnya agama itu? Nggak ada berat. Ya, nggak ada berat. Bahkan di dalam mencari ilmu sekarang, di zaman kita, wajibnya mencari ilmu oleh Allah lebih digampangkan lagi dengan Allah mewujudkan streaming. Allah mewujudkan streaming. Nah, hati-hati nih umat Islam nih, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mencari ilmu, ya, hatta dengan cara mendengarkan streaming. Ini sudah digampangkan oleh Allah. Ya. Kalau dulu mencari ilmu, wah, jalan kaki melewati gunung-gunung, menghadapi berbagai tantangan-tantangan berat, ya. Dakwah dulu itu begitu, ngirim surat aja bisa berhari-hari. Sekarang dakwah pakai streaming, maka tidak ada alasan bagi siapapun umat Islam yang dia mampu menjalankan dakwah, yang dia berilmu, mampu untuk menyebarkan ilmu, lalu dia tidak menggunakan streaming tersebut. Awas ini, ya, jangan sampai nanti ada orang Amerika, ya, menggugat kita nanti yaumul qiyamah. Saya tidak dikasih nasihat, saya tidak dikasih dakwah, tidak diajak, ya, tidak ada penjelasan tentang Islam, padahal sudah ada streaming. Nah, itu kan, kalau semua tidak menjalankan, tidak ada satupun yang menggunakan streaming, dosa semua. Maka streaming di zaman kita bisa menjadi fardu kifayah. Artinya salah seorang ulama ada yang action, kan, selalu dakwah dengan pakai streaming. Nanti jangan sampai semua ulama digugat kelak yaumul qiyamah. Dan maka baru kita baru kita faham kepada apa yang dulu Rasulullah SAW 1400 sekian puluh tahun sudah mengisyaratkan bahwa agama Islam ini akan masuk ke berbagai pelosok, ke gua-gua tuh, terus, dan akan masuk, tidak bisa dibendung. Ternyata ada di zaman kita. Sehingga orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau memeluk Islam,
Orang-orang yang tidak mau ya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ada streaming masuk ke kamar-kamarnya mereka, masuk ke kantor-kantor mereka, masuk ke hutan-hutan mereka. Masya Allah. Tapi mereka masih menolak kepada ajakan Allah, ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang didakwahkan oleh para ulama-ulama Allah. Maka ya, ini ancamannya berat sekali. Tidak ada alasan bagi siapapun yang tidak beriman kepada Allah untuk tidak beriman setelah dakwah datang, walaupun melalui apa? Streaming, ada YouTube, ada media sosial lainnya. Mana eta indungna bapana eta? Ulasina cerik eta. Sok. Bapana kudu tanggung jawab dah. Yo. Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat mengimami para sahabat, bayangkan di belakang Rasulullah di atas 100.000 sahabat yang berjamaah dengan Nabi. Lalu ketika Nabi dalam tengah-tengah sholat mendengar ada anak kecil yang menangis, beliau mempercepat sholatnya. Rahmatan, saking sayangnya, sayang terhadap anak tersebut. Dan jangan dibiarkan anak nangis, jangan dibiarkan anak ketakutan, gak boleh. Cepat, ya. Bebenyokeun. Beda nggak bebenyokeun indungna jeung anakna. Indungna mah teu kabebenyokeun kuno leutik. Kudu baju nu alus, meuli HP kakarak jempe. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Kembali kepada bahasan yang awal, bahwasanya taat kepada Allah dalam perjalanan safar jauh itu lebih sulit. Maka ya, Allah Ta'ala dari sisi hikmah ini, Allah memberikan keringanan-keringanan dalam beberapa hal. Ya, bagi yang musafir, ya, Allah, maka kita perlu melatih diri kita sewaktu-waktu. Ayo, ya, musafir dengan perjalanan jauh, agar kita bisa melatih diri kita, jiwa raga kita di dalam taat kepada Allah, kan? Nah, jangan sampai dalam perjalanan, dalam safar hilang sholat, kan? Jangan sampai dalam perjalanan hilang tutup aurat. Jangan sampai dalam perjalanan juga hilang mencari ilmu. Makanya Buya merutinkan, ya, safari seperti ini, diantaranya adalah untuk mentarbiyah para murid-murid, para jamaah-jamaah, ya, mentarbiyah keyakinan, mentarbiyah niat, mentarbiyah akhlak, mentarbiyah amal, mentarbiyah kalimah thayyibah, ya, agar semuanya terbiasa ibadah dalam musafir, dalam safar.
semuanya tetap bisa konsentrasi berzikir kepada Allah dalam safar. Semuanya tetap bisa menjalankan sholat ya sesuai aturan dalam safar. Semuanya bisa tetap mencari ilmu ya, bersilaturahmi dalam safar. Nah, membangun ukhuwah dalam safar. Wirid sholawat dalam safar. Maka ziarah kepada para wali-wali Allah itu cuma judul bagi Asyifa. Bagi jamaah Asyifa wal Mahmudiyah adanya rutinitas ziarah ke para wali Songo, ada ziarah ke para wali yang ada di Banten dan sebagainya. Itu mah hanya judul semata. Jangan melihat ziarahnya, karena hukum ziarah sunnah. Tapi di balik kalimat ziarah di situ banyak deretan yang wajib, ya, yang ditarbiyahkan kepada para jamaah. Ya. Apa? Kajian-kajian tauhid, akhlak, fikih yang wajib, kan? Terus juga yang sunnah-sunnah. Nah, praktek ibadah itu, nah, yang mana hadir seperti sekarang ini kita kumpul, hukumnya jauh kan? Ini mah wajib ziarah masun sunnah itu kan? Sunnah tidak akan bisa menyaingi yang wajib, apalagi melebihi. Maka safari ya, dalam ziarah ini, kalau Buya ya, safarinya maknanya banyak. Satu, safari tolabul ilmi. Safari apa? Kenapa tolabul ilmi lebih dahulu? Karena mencari ilmu itu fardu ain. Beda dengan dakwah. Dakwah itu fardu kifayah. Dan kalau mencari ilmu fardu ain. Jadi safari pertama safari tolabul ilmi, kedua safari ta'lim, dakwah, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang kedua adalah fardu kifayah. Tuh. Terus safari apa lagi? Safari silaturahmi. Ya, safari membangun ukhuwah. Ya. Terus safari tarbiyah, tarbiyah iman, Islam dan ihsan. Tuh. Terus safari apa lagi? Safari ya. Baru ada safari ziarah. Ya. Sebetulnya seperti ziarah itu masuknya kepada yang sunnah-sunnah. Ada yang lebih penting daripada safari ziarah adalah safari apa? Tolabul ilmi. Dan tolabul ilmi lebih penting daripada safari apa? Dakwah. Karena tolabul ilmi fardu ain, dakwah fardu kifayah. Tuh. Ya. Kita semua tujuan berziarah juga berbeda dengan pokok dasar hukum ziarah. Kalau pokok dasar hukum ziarah itu sunnah. Ya, ziarah kepada yang hidup, muslim yang hidup, ziarah kepada muslim yang wafat. Hukumnya apa? Sunnah. Pokok ziarah. Tapi ada hal-hal lain yang sangat penting sekali harus kita lakukan. Ya. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama, nih, kita ziarah apa? Ya. Bahwa ziarah kita bukan sekedar kepada sesama muslim, walaupun kita juga ziarah kepada sesama muslim, karena tiap makom tidak semuanya kelas ulama, kelas wali kan. Ada yang kelas umum, muslim umum.
itu kan sudah dapat sunnahnya. Tapi ada lebihnya, bahwa yang kita ziarahi adalah para ulama, para wali-wali Allah, para solihin, para siddiqin, para muqarrabin, para shodiqin. Nah, dan yang diziarahi oleh kita di sisi lain adalah mereka para sanad-sanad ilmu, sanad-sanad iman, Islam, ihsan yang sampai kepada kita. Alias beliau-beliau ini maha guru kita. Karena kita mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, agama yang sampai kepada kita itu ya tidak bisa lepas dari jasa-jasa beliau-beliau di dalam menyebarkan Islam dulu. Gak bisa lepas. Sadar atau tidak sadar, kan? Gak bisa lepas. Allah. Dan jadi beliau-beliau adalah sanad. Sanad itu apa? Mata rantai agama. Yang sampai kepada kita, ya, sanad kita adalah termasuk para wali songo. Dan sanad ini, para wali songo ini, ya, kebanyakannya adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah. Para sayyid, para syarif, para habib. Kan? Ya. Yang bukan itu, menurut sebagian ulama, cuma 2. Yang bukan dari dzurriyyah Rasulullah SAW, yang beliau mendapatkan didikan para wali songo dari dzurriyyah Rasulullah SAW, sehingga menjadi wali songo juga, menjadi wali besar juga, seperti Kangjeng Raden Syahid Abdurrahman Sunan Kalijogo, menurut sebagian juga Kangjeng Sunan Murio. Nah, beliau belajar kepada para wali plus ulama plus wali plus dzurriyyah Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya. Hubungan kita dengan dzurriyyah Rasulullah SAW nggak mungkin bisa dipisahkan. Karena beliau-beliau adalah sanad-sanad kita. Agama kita. Bersyukurlah kepada Allah. Maka jangan heran kalau di Indonesia itu agama itu mengakar kuat, luar biasa, berkahnya luar biasa, karomah di mana-mana, wali di mana-mana, dan cepat prosesnya untuk jadi ulama, cepat prosesnya untuk jadi wali-wali Allah, mustajab doanya, hebat-hebat. Nah, jangan heran. Kenapa? Karena mata rantai yang menyebarkan Islam itu bukan ulama ecek-ecek, tapi ini wali-wali besar, kutub-kutub. Bayangkan, yang wali-wali ini juga adalah keturunan Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, kan? Makanya setan iblis itu banget irinya sama umat Islam di Indonesia ini. Dan setan iblis itu banget irinya. Coba, kenapa tidak banget, ya? Coba bayangkan, agamanya Masya Allah, dan sanad agamanya ini bukan ulama ecek-ecek, tapi kelas wali-wali kutub. Wali-wali kutub. Walaupun di masa kita umpamanya, ya, contoh seperti Buya sendiri disebut oleh yang lain umpamanya sebagai kiai. Nah, kalau Buya bener ecek-ecek. Kalau Buya ini ecek-ecek ini ya. Tapi kalau guru-guru Buya wali. Artinya ya tetap masih terkait dengan kuat. Walaupun kalau melihat dari sisi Buya sendiri ini ecek-ecek.
ya, orang yang paling berdosa, orang yang paling hina. Tapi ini ada kaitan yang kuat dengan siapa? Para ulama-ulama, wali-wali agung. Dan kesanahnya ke atasnya semuanya wali-wali besar sampai ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Selama masih terkait ya kuat, persis seperti gerbong-gerbong kereta api. Kan? Yang punya mesin di paling depan. Ke sini ada 50 gerbong umpamanya. Yang paling ujung gerbongnya, wah banyak kotorannya. Bau lagi, gelap lagi. Walaupun bau, walaupun gelap, kamu ikut ke gerbong itu. Karena gerbong itu masih erat kaitannya dengan gerbong yang depan. Yang depan juga tidak ada mesinnya, tidak apa-apa. Tapi punya kaitan erat dengan gerbong yang lebih depan lagi. Tapi tidak ada mesinnya, nggak apa-apa. Tapi nanti di sana, itu kan paling depan itu ternyata punya hubungan erat, itu kan, dengan yang punya mesin yang ada mesinnya. Kamu di gerbong yang ke-50 bau berak, dan gelap gulita, wah, itu kan. Tapi ingat. Itu lokomotif yang paling depan. Kalau sampai nanti ke stasiun, maka kamu juga akan sampai ke stasiun kepada tujuan. Nah gitu ya. Di sini perlunya kalau berguru harus kepada ulama-ulama yang benar-benar punya kaitan erat dengan, lihat ke atasnya, harus terus lihat ke atasnya. Ada gak hubungan erat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para wali-wali kan punya mesin semua, ya. Punya mesin semua, bisa bawa yang lain, ya. Nah, kalau Buya kan, Buya mah gerbong yang ya gelap, wah bararau deh gitu kan. Tapi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan karena ada keterkaitan ini, mudah-mudahan gerbong nu bau ge, nu poek, ketika ini lokomotif di depan sampai ke stasiun, ini juga sampai ke stasiun. Sehingga yang ikut ke gerbong yang bau ya, kabeh akhir nama ikut ke semuanya, sampai semuanya. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi tentunya tidak akan sama makna ziarah secara hukum dasar sunnah kepada sesama muslim dan makna ziarah kepada para ulama, aulia, para siddiqin, para solihin, dan beliau-beliau adalah mata rantai agama. Karena di situ nanti ada ya, makna kewajiban murid kepada guru, ada makna ya kewajiban murid kepada ulama, muslim kepada wali, ada makna di sana murid harus syukur kepada gurunya yang menjadi wasilah ya agama sampai kepada dirinya. Ingat, melalui siapa? Melalui beliau-beliau. Jadi kita berziarah kepada para wali songo itu termasuk juga syukur. Ya. Karena kalau kita tidak syukur kepada orang yang oleh Allah dijadikan wasilah, apalagi wasilah agama ini mah, jangankan wasilah agama, wasilah nikmat dunia saja kita tidak boleh melupakannya, harus bisa mensyukurinya. Apalagi wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan ya di akhirat yang abadi, yang hakiki. Allah. Maka langkah kita berziarah kepada para wali-wali Allah, ingat tujuan kita ya dengan penuh cinta dan ta'zim kepada beliau-beliau. Wah, ini akan berbeda, pahalanya akan luar biasa berbeda. Dan pahami oleh kita semua, ya. Dan juga beliau-beliau adalah para wali-wali Allah, para ulama, para solihin yang oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan syafaat kelak kepada yang lain pada hari kiamat. Nah, kita juga berharap
dengan ziarah kepada beliau-beliau, mendapatkan syafaat beliau-beliau, dan beliau-beliau adalah orang-orang yang doa-doanya mustajab. Kemustajaban doanya setelah wafat tidak putus. Kalau orang sudah sampai kepada maqam mustajab doa terus wafat, maka kemustajaban doanya tidak putus. Dan mereka ahli kubur, orang-orang yang agung, kan, tetap mendoakan, tetap saja mendoakan. Tetap doanya bisa dikabulkan, tetap saja bisa dikabulkan, karena dia sudah sampai kepada martabat itu. Dari dunianya sudah sampai kepada martabat itu. Maka kita berharap doa-doa dari beliau-beliau. Ya, kita berharap doa-doa dari beliau-beliau. Andai orang yang agung, ketika kita salami assalamualaikum ya waliyallah, lalu beliau menjawab salam kepada kita waalaikumsalam, maka jawaban salam dari seorang wali, seorang ulama kepada kita yang durhaka, ingat, itu jauh lebih berharga ketimbang jutaan salam kita kepada beliau. Karena salam itu doa, doanya dari seorang wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakali weh cukup sakali ke bagja orang. Mun dijawab salam orang ku wali bagja. Ya, bagja. Kenapa? Karena doa seorang wali jauh berbeda dengan doa kita. Yang hati kita masih mahjub, masih terhalang. Kalau doa wali tidak mahjub, maksyuf itu terbuka. Tidak ada hijab. Kalau kita mahjub itu terhalang. Nah, alhamdulillah. Lalu kenapa Buya suka ziarah itu tidak masuk langsung ke wilayah makam? Ada beberapa makom yang Buya tidak bisa masuk ketika membawa jamaah banyak. Di antaranya adalah di sini. Kalau ada di antara kalian yang sudah naik ke atas, aduh sulit. Jangankan untuk 26 bis tambah mobil kecil ratusan. 10 orang saja sulit. Buya khawatir ada yang melangkahi ya kuburan seorang wali. Ini kan banyak wali-wali Allah. Lalu kita mau melakukan sunnah, tapi kita tidak adab kepada wali yang akan mengakibatkan bahaya bagi kita. Su'ul adab bahaya. Maka lebih baik Buya sengaja tidak membawanya. Seperti tadi di Sunan Bonang, kan sempit. Seperti kalau di Banten di Maulana Yusuf. Karena Buya dulu tahu bagaimana dulu itu di situ itu penuhnya wilayah itu dengan makom. Buya khawatir di situ yang diduduki adalah kuburan wali. Ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di masa hidup dalam hadis, la tu'dzil mayyit fayu'dhiyak. Kamu jangan menyakiti mayit. Ya, ingat. Maka nanti mayit itu bisa menyakiti kamu loh. Kata Kangjeng Nabi, itu kata Kangjeng Nabi. Mayit bisa menyakiti kamu dia. Dan kamu tidak sopan sama wali, terlalu sakit hatinya. Kamu ingin apa? Ingin hasil maksud, malah celaka kamu. Dan ketika ada yang tersakiti, kurang ajar, melangkahi saya, itu menduduki saya, bool di luhureun sirah aing. Coba bayangkan gitu kan. Bool di luhureun sirah aing bari can manis ya. Gitu kan? Bayangkan. Nah, itu salah satu alasannya. Ya, itu salah satu alasan. Seperti di Muria. Muria sempit sekali. Kan? Hanya cukup paling 1 bis di dalam. Ini kan harus antri. 26 bis nih. Dan wah, mau jam berapa sampainya? Kan? Makanya Buya ya tidak naik. Untuk apa? Agar semuanya kita
tidak mendapatkan masalah, ya. Dan kalau di sini termasuk dekat, tidak termasuk jauh. Ini makom di atas ini nih, sebelah sini ya. Ini masih dekat masuknya, tidak jauh. Nah, itu. Jadi hati-hati ya, jangan melangkahi kuburan, hati-hati. Ya, karena kalau kuburan wali ulama kan beda dengan kuburan orang muslim yang awam. Ya, ketika sul adab kepada ulama, kepada wali, waduh, itu berbahaya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini sebagai ta'lim ya, keberapa nih ya, ringkas barangkali ya. Nah, insyaallah kita akan teruskan lagi di kesempatan yang lain. Dari sini kita ziarah, habis ziarah langsung naik bis, langsung ke Kangjeng Sunan Giri. Kalau Kangjeng Sunan Giri kan kita harus naik lagi ojek. Ya, dari Kangjeng Sunan Giri lalu ke Kangjeng Sunan Gresik. Kangjeng Sunan Gresik juga sama, harus naik ojek. Dari situ baru kita langsung ke Madura dulu. Ya, malam ini juga terus kan sampai Madura. Nanti habis Madura lalu terakhir ke Ampel. Ya, nanti di Ampel dikasih waktu untuk shopping. Itu kan kerengke lebaran. Gitu. Ya, hari ibu-ibu mah itu tidak kesempatan sambil menyelam minum air kepalanya. Bapak-bapak ge sarua dek neangan PHS eta teh. PHS itu ya. Alhamdulillah. Semoga dikabul segala hajat kita. Berdiri semuanya. Yos ke atas tuh. Tadi itu tuh. Karena speaker kadinya. Ini nih. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin. Antum sabiqun. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum. Ashab hadzal minal awliya والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حجج الإسلام يا بركات الأنام يا أنوار الظلام يا شافي السقام يا ناشر العلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. السلام عليكم منا ومن أهلنا ومن إخواننا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيدنا ومولانا Kangjeng Sunan Derajat radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ji'nakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa i'tibaran bi wafatikum wa tawassulan ila rabbina fi hajatina liyaqdiya lana wa du'aan lakum anasallahu وحشتكم ورحم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم وموانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والعاقدين عنا إلى يوم القيامة معكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين
مع صحابته المفضلين مع التابعين وتابع التابعين أولي الهداية والتمكين مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء ورضي عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والعاقدين عنكم إلى يوم القيامة. شهود الله لهم الفاتحة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. شهود الله لهم الفاتحة. أرواح شهود الله لهم الفاتحة. شهود الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا شيء إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل نعم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى سبحانك ربنا ولك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ودعم للظالمين لا يملكون شيئا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت ذكر تقربا إلى الله وذكر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإن شاء الله تعالى من آمين ورحمته وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة الكرام والتابعين وتابعين لهم بإحسان من دين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه وفي المسجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها نقل الدرجات وتبلغنا بها وصل الغير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعن المسلمين سنين اللهم الطف بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخفيا قرب العين الرحيم بالضبين وتسلم الأمور وتنفى بالشرور ونكون به من المقربين ونرزق بك ما لا يقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا من العقول وفرها من آذان أسفها من حدث الأخلاق والأرزاق من عافية من الدنيا خير ما آخر نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وصي ذنب وما قرانا وما سبحنا محمدنا وما كبرنا وما عدنا وما حضرنا وما سهونا إلى أرواح من قد ذكرنا خصوصا إلى أرواح أسبناكم سيدنا مولانا Gangjeng Sudah Sunan Derajat radhiyallahu anhu hadiyatan wasilatan wa wasilatan li naili syafa'atihim wa anwari masarihim amdadatihim umuri dinina wa dinana wa akhiratina Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi habibika Mustafa Muhammad wa bi haqqi ali baitihi at-tayyibin at-tahirin sahabatil mukarramin wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sallam bi haqqi malaikatil muqarrabin bi kaulaika wa ala mashhad muslimin sahib hadzal maqam antu salli wa tusallimu wa tubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi suli wa furu'i ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi bi'amrina warhamni min antutiana masalna wa tastajib lana du'ana istajib lana du'ana ya Allah istajib lana du'ana Allah istajib lana du'ana wa du'a man talaba du'a minna hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal aman wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum bi qawli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbi ghfirli amin. Kubul. Nah,
kepada semua jamaah sekarang langsung lanjut ke Kangjeng Sunan Giri radhiyallahu ta'ala anhu. Segera, jangan ada barang yang tertinggal.